Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Yulia, BP 18110041 dari kelompok 4 kelas 5 SA3 jurusan S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Yang terhormat yaitu dosen pembimbing Ibu Dr. Asniati SE MBA AKCE SCSRE, dan yang kedua Ibu Riani Sukmawijaya SE MSI, dan yang ketiga Bapak Idwar MKom. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi perkuliahan dari analisis dan perancangan sistem dengan judul Diagram Arus Data. Pembahasan yang pertama yaitu tentang data flow diagram atau DFD. Yang kedua yaitu komponen data flow diagram. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Data ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen data flow diagram. Komponen data flow diagram terbagi menjadi dua menurut pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Jordan dan DeMarco, dan yang kedua yaitu menurut Gene dan Sersen. Menurut pendapat Jordan dan DeMarco dengan menurut pendapat Gene dan Sersen itu berbeda pada proses dan juga data store. Terlihat pada slide saya. Nah, komponen data flow diagram yaitu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu komponen terminator atau entitas luar. Terminator yaitu mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator ini dikenal dengan nama entitas luar. Nah, terdapat dua jenis terminator. Yang pertama yaitu terminator sumber, yaitu merupakan terminator yang menjadi sumber. Dan yang kedua yaitu tujuan, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama yaitu terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Dan yang kedua, profesional sistem tidak berhak mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Yang ketiga yaitu hubungan yang ada antara terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Komponen yang kedua yaitu komponen proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses hubungan dengan input dan juga output. Yang pertama yaitu satu input dan satu output. Dan yang kedua, satu input dan banyak output. Dan yang ketiga, banyak input dan satu output. Dan yang keempat, banyak input dan banyak output. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama, proses harus memiliki input dan juga output.
Dan yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Dan yang ketiga, sistem, bagian, divisi, atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen sistem. Komponen proses. Pembahasan komponen yang ketiga yaitu komponen data store. Komponen data store digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian. Yang pertama yaitu alur data dari data store, yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan suatu paket tunggal data. Lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih data untuk sebuah proses. Terlihat pada gambar, yaitu yang A. Dan yang kedua, alur data ke data store, yang berarti sebagai pengupdatean data, seperti menambah satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah satu paket data atau lebih. Terlihat pada gambar yang B. Dan yang terakhir yaitu komponen data flow atau alur data. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari suatu bagian sistem ke bagian lainnya. Selain menunjukkan arah, alur data pada model yang dibuat oleh profesional sistem dapat mempresentasikan bit, karakter, pesan, formulir, bilangan real, dan juga macam-macam informasi yang dapat berkaitan dengan komputer. Alur data juga dapat mempresentasikan data atau informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data. Yang pertama yaitu konsep paket data, yaitu apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan, dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal. Dan yang kedua, konsep alur data menyebar, yaitu menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu konsep alur data mengumpul. Konsep alur data mengumpul yaitu beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Dan yang keempat yaitu konsep tujuan atau tujuan alur data, yaitu alur data semua harus minimal mengandung suatu proses. Maksudnya yaitu suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store dan atau terminator. Dan yang kedua, suatu alur data dihasilkan dari suatu data store dan menuju ke suatu proses.